saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mendesain sebuah sistem digital ya, berdasarkan langkah-langkahnya. Dengan satu contoh di sini. Kasus yang akan kita buat adalah kita ingin membuat sebuah sistem digital yang bisa menghitung jumlah bit 1 ya. Jadi dalam satu data, dalam serangkaian data biner ya, akan dihitung berapa jumlah atau banyaknya dari bit satunya. Kalau dicontoh di sini, ini datanya 3 bit ya. Datanya ada 3 bit. Seperti ini. Ini ada beberapa contoh datanya. 010 ya. 101 dan 000. Jika datanya 010, maka di sini jumlah atau banyaknya bit satunya ada 1 ya. Maka outputnya nanti adalah 01. Kalau yang ini contoh berikutnya 101, berarti ada 2 bit 1, maka outputnya adalah 10. Kemudian 000, nah di sini tidak ada bit 1 ya, maka outputnya adalah 00. Kemudian bagaimana kita menentukan jumlah bit dari outputnya? Kenapa ini 2 gitu? Kenapa tidak 1 saja atau 3 ini? Nah, karena melihat kemungkinan dari jumlah 1 yang ada di sini ya. Kalau di sini kan jumlah satunya yang paling banyak adalah 3 ya, 1 1 1. Berarti ada maksimal ada 3 1. Ada 3 ya. Satunya ada 3 maksudnya. Satunya ada 3. Maksimal ya. Maka untuk menyajikan jumlah 3 itu di sini harus 2 bit ya. Kalau hanya 1 bit kan hanya 0 dan 1 ya. Kalau 2 bit bisa sampai ya 00 0 ya, 01 1, kemudian 10 2 dan 11 gitu. Ketika di sini ada 3 bit nanti, nah contohnya seperti ini ya. Seperti ini 3 bit. Ada bit satunya ada 3 seperti ini. Maka outputnya adalah 11. Nah, bagaimana jika ya, atau kenapa tidak ini 3 bit ya? Kalau 3 bit ya kebanyakan gitu ya. Jadi mubazir ya bit yang ketiganya gitu. Kemudian bagaimana kalau misalkan ini ada 6 bit gitu atau 8 bit gitu? Berapa kalau ada 8 bit misalkan ya, ada 8 bit. Nah, di sini berarti outputnya ada berapa? Nah, silakan ya untuk yang bisa jawab dituliskan di komentar. Nah, kemudian langkah-langkah kita dalam ketika kita ingin membuat sebuah sistem digital ya, yang pertama adalah kita harus bisa memahami soalnya ya, memahami soalnya. Kemudian dari soal itu kita harus bisa merumuskan apa fungsinya nanti ya. Kalau yang seperti ini kita bisa menggunakan tabel kebenaran gitu ya. Langkah selanjutnya adalah setelah kita dapat tabelnya seperti ini nanti ya, kita ubah ke persamaan ya. Nah, kalau sudah dapat persamaannya, tinggal kita buat dari persamaan, kita buat ke gerbang logikanya ke gitnya. Nah, untuk menentukan membuat tabel kebenaran, kita tentukan dulu berapa inputnya ya, berapa inputnya gitu. Nah, kemudian ada 3 input kan, berarti ada 8 kombinasi ya, ada 8 kemungkinan kombinasinya. Kemudian outputnya 2 bit ya, inputnya 3 bit, outputnya 2 bit. Nah, outputnya kita beri nama variabel aja Y dan Z gitu ya.
untuk menyimpan nilai output ini, 2 bit ini. Nah, ketika data inputnya 000 ya, maka jumlah satunya, bit satunya adalah 0 ya, maka outputnya nanti 00. Kemudian untuk input 001 ya, jumlah bit satunya ada 1, berarti outputnya 01, dan seterusnya ya. Ini ada 1, 01. Nah, di sini ada 2 ya, ada 2 bit satunya ya, input bit satunya ada 2, maka outputnya adalah 10. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ada 1, ada 2, ada 2, dan ada 3. 3 di sini outputnya 11. Kita sudah dapat tabel kebenarannya. Nah, di sini untuk mendapatkan persamaannya, kita lihat outputnya satu persatu ya. Di sini kita gunakan minterm ya. Kita gunakan minterm, kita buat dalam bentuk SOP seperti ini nanti. Ya. Itu kita buat dalam bentuk SOP seperti ini. Yang nilainya 1, yang nilai 1 ini diambil mintermnya ya, di sini, masukkan di sini. 1 berarti kalau 0 dinotkan ya, hanya dinotkan ini 0 dinotkan. Not A, N, not NB, NC ya. Kemudian yang ini hanya A, kemudian not B ya, not B, N, C ya. Dan yang ini A, NB, A, NB, N, not C. Dan ini A, NB, NC, A, NB, NC. Nah, gitu juga yang Z ya. Ini diambil seperti ini, nah seperti apa yang ini ya. Kita sudah dapat persamaannya, tinggal kita ubah persamaan ini ke git. Nah, di sini akan saya jelaskan trik untuk membuat, atau cara cepat ya, cara cepat membuat git dari tabel kebenaran di Logisim ya. Nah, di sini sudah saya buat subsirkuitnya ya. Di sini hitung bit 1. Untuk membuat desain git dari tabel kebenaran, kita bisa menggunakan fasilitas di menu project, kemudian analyze circuit ya, analyze circuit. Nah, kemudian kita mau berapa input nih ya, mau berikan berapa input. Kalau di contohnya ini 3, kita misalkan bikin inputnya 5 ya, biar agak seru ya, biar lebih seru kita buat inputnya 5. Misalkan A tambahkan, kemudian B tambahkan, kemudian C tambahkan, kemudian D tambahkan, kemudian E tambahkan. Baik, di sini kita gunakan ABCDE ya untuk inputnya, data inputnya ya. Nah, kemudian untuk outputnya kita gunakan X dan Y saja misalkan ya. Kita masukkan X dan Y untuk outputnya ya. Nah, kita sudah dapat, sudah masukkan input, sudah output ya. Nah, kemudian kita buat tabelnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, berarti kita lihat tabelnya di sini 0 ya. 0 berarti outputnya 0 ya. 0 0 berarti kan. Ini 1 berarti 0 1 ya. Oh ya, maaf. Ini kita gunakan 5 ya. Nah, kalau 5 cukup nggak ini pakai 2 bit? Nah, kurang ya. Jadi kalau 5 kan kita butuh berarti paling tidak 3 bit ya outputnya ya. Berarti kita tambahkan outputnya 1 lagi, itu W aja misalkan ya. W masukkan, kita taruh di atas ya, move up. Oke, sini ya, WXC ya. Kita cek lagi tabelnya. Nah, sekarang udah masuk di sini W ya, 0
ini 1 ya, ada 1, kemudian ini ada 1 juga, 0 0 1. Nah, ini ada 2 0 1 0. Ya, di sini emang kelemahan dari tabel kebenaran ya. Kalau kita punya data input yang banyak ya. Nah, di sini aja hanya 5 input saja kita perlu membuat 32 baris ya. Ya, 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 ada 32 baris ya. Ini memang tidak efisien ya. Nah, ini cara mudah membuat grid dari tabel kebenaran di Logisim. Kita langsung sudah buat masukkan nilai-nilainya seperti ini. Bisa langsung kita build circuit. Oke, kita oke saja. Yes. Nah, ini hasilnya. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ini polanya mirip ya. Seperti ini ya. Ini untuk W-nya, nilai W-nya. Output W-nya ini. Output X-nya. Dan output Y-nya. Ya. Oke. Nah, ini persamaannya. Untuk output X, untuk output W, output Y. Kita bisa lihat. Nah, ini ada fasilitas untuk minimize juga ya di sini. Silakan nanti kalau mau mencoba, silakan Anda coba sendiri ya. Oke, ini sudah selesai, kita buat rangkaiannya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba untuk implementasinya ya. Kita ambil tadi, hitung 1 bitnya, jumlah 1 bitnya, taruh di sini, dan kita beri input ya. Inputnya tadi adalah 5 bit ya. Kita buat 5 bit. Kita buat 5 bit. Berarti kita pakai ini ya. Kita pakai 1 pin, berarti kita pakai splitter. Sepertinya terbalik ya. Kita coba dulu. Kita coba kalau ada 1, ada 2. Oke. Ada 2, ada 3, 4, 5. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Untuk menghitung jumlah bit 1 yang ada di sini ya. Ini ada 4, ada 3, ya. Ada 2, 3 lagi, ada 4 lagi ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita sudah bahas tentang untuk cara langkah-langkah untuk membuat sebuah sistem digital ya. Dengan contoh penghitung ini ya. Penghitung jumlah 1. Kalau di sini hanya 3 bit, kita buat contohnya ada 5 bit ya. Dan tadi kita juga sudah belajar bagaimana cara cepat untuk membuat desain dari sebuah rangkaian digital ya, atau gates, dengan menggunakan fasilitas analysis circuit.